Ya, nama saya Ali Murtado, usia saya 40, berapa nanti umur gue berapa? Oh iya, saya berasa 40 sih. Ya, nama saya Ali Murtado, usia saya 53 tahun. Saya seorang ASN dan seorang suami dengan 6 orang anak. Nah, setelah saya dapat diagnosis gagal ginjal, saya akhirnya mencoba kembali lagi ke pengobatan alternatif pada beberapa tempat gitu. Ada yang di Cianjur, ada yang di Sukabumi, gitu, ada yang di Yogyakarta. Saya coba jalani gitu, tapi saya tidak melihat ada perubahan yang membaik. Sambil juga saya tetap berobat ke rumah sakit, ya, ke Siloam Asri gitu. Setelah tidak ada perkembangan yang bagus ya dari fungsi ginjal saya, bahkan cenderung terus menurun gitu ya. Akhirnya saya mendapat saran dari teman-teman untuk mencoba berobat ke luar negeri pada saat itu gitu loh. Yang direkomendasikan pada saat itu Penang gitu loh. Tapi saya pada saat itu belum mau lah, saya berpikir biayanya mahal, izinnya susah dan sebagainya pada saat itu. Sampai akhirnya saya mendapat informasi pada saat itu ngobrol dengan Prof. Rashid, cerita tentang transplant itu gitu loh. Transplant itu apa? Ada sesuatu yang baru menurut saya gitu loh. Ya, diceritakanlah pada saat itu adalah kalau bahasa Indonesianya cangkok ya, cangkok ginjal gitu loh. Nah, saya coba explore lah tentang transplant itu gitu loh, sambil saya berdiskusi dengan teman, dengan keluarga gitu. Nah, sampai pada akhirnya kita mencoba second opinion pada saat itu pada beberapa rumah sakit yang di Jakarta, termasuk 2 rumah sakit yang ada di Penang gitu loh. Nah, akhirnya saya berobat lah kurang lebih ada beberapa bulan saya ke Penang gitu ya. Tapi sekali lagi tidak ada progres yang membaik terhadap ginjal saya gitu loh. Sehingga pada akhirnya saya kembali ke Jakarta, ke Siloam Asri, saya kembali mengeksplor tentang cangkok ginjal atau transplant ginjal itu. Sehingga akhirnya saya kembali dan saya mencoba mendalami tentang transplant itu yang ada di Siloam gitu. Saya sempat kaget juga gitu loh. Bayangan saya transplant itu di luar negeri gitu, bayangan saya gitu loh. Ternyata di Siloam Asri bisa gitu. Nah, itu yang akhirnya memutuskan saya cobalah saya pelajari tentang transplant gitu loh. Itu kurang lebih 2 tahun lah saya mencoba berdiskusi gitu ya dengan teman. Bahkan kita mencoba mencari para pendonor resipien yang sudah melakukan kegiatan transplant ini gitu loh. Kita mencari ilmunya, kita bertanya gitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk transplant gitu loh. Nah, pada saat memutuskan transplant itu gitu juga didorong pada kejadian yang ada di keluarga saya kebetulan gitu. Nah, saya ada 5 orang ya, termasuk saya, saudara kandung saya yang juga mengalami gangguan ginjal gitu loh. Mengalami gangguan ginjal dan saya lihat di prosesnya itu mereka lakukan cuci darah ya, cuci darah. Saya nggak melihat ada progres yang bagus juga gitu loh. Pertanyaan saya pada saat itu ke Prof. Rashid gitu loh, yang terbaik, metode yang terbaik di dunia itu apa itu gitu loh. Nah, Prof. Rashid bilang transplant. Itu panjang juga tuh prosesnya tuh ya. Waktu diminta istri juga kaget dan nggak mau tuh kan gitu loh ya. Namanya organnya diminta dia kaget juga kan gitu, takut kenapa-napa gitu loh. Nah, tapi sekali lagi ada proses di mana saya dan istri itu mencoba mencari tahu tentang transplant, baik melalui digital, bahkan kita datangi para orang-orang yang sudah melakukan transplant ginjal. Kita datangi ke rumahnya ya, kita berdiskusi, bertanya dan sebagainya. Nah, itu ternyata menjadi bagian dari penguatan istri ya untuk menjadi pendonor sebenarnya gitu loh. Meskipun saya tetap mencoba mencari gitu ya, tapi ya Allah takdirkan ternyata istri saya yang menjadi pendonor. Ini menarik nih karena sekali lagi ya cerita tentang transplant itu ternyata pada beberapa kelompok orang itu kayaknya masih tabu gitu loh, belum terpahami dengan baik gitu loh. Sehingga di awal kita menyampaikan keputusan untuk transplant, penolakan justru pertama kali muncul dari keluarga.
baik dari keluarga istri bahkan dari keluarga saya gitu loh. Ini sesuatu yang luar biasa untuk meyakinkan mereka gitu loh, bahwa tindakan yang kita lakukan ini untuk kebaikan gitu loh. Tapi di pemikiran sana beda lagi gitu loh. Nah ini yang harus kita berjuang keras untuk memberi pemahaman kepada keluarga tentang tindakan itu, perjuangan juga lah tentang tindakan transplant itu tuh luar biasa juga itu gitu loh. Termasuk ke sahabat, ke teman gitu loh ya. Karena selalu bilang jangan dan sebagainya lah pada saat itu. Ya, yang pertama tadi saya nggak nyangka juga Siloam Asri itu ternyata bisa melakukan transplant. Sebagaimana saya bilang tadi bahwa saya berpikirnya transplant itu di luar negeri gitu loh. Kita belum mampu pada saat itu ya gitu loh. Bahkan juga teman-teman yang saya ceritakan pasca saya transplant pun selalu bertanya di rumah sakit mana di luar negerinya atau di negara mana gitu loh. Saya bilang nggak jauh-jauh gitu, ada di Duren 3 saya bilang ya, di rumah sakit Siloam Asri gitu loh. Nah itu ternyata pada kaget gitu loh, bahwa ternyata rumah sakit Siloam Asri itu bisa dan mampu melakukan transplant. Dan saya sampaikan bahwa pada saat saya transplant itu sudah yang lebih dari 500 orang yang melakukan transplant. Tambah kaget lagi mereka gitu loh. Ya itu ternyata memancing keingintahuan gitu loh. Ya pada saat disebutkan nama Prof. Endang di rumah sakit di luar negeri gitu loh ya, salah satu dokter di sana bilang bahwa di Indonesia ada dokter bagus namanya Prof. Endang dan Prof. Rasid gitu loh, itu di luar negeri loh. Saya pada situ ngapain saya berobat ke sini gitu, ternyata di yang Prof. Endang dan Prof. Rasid cukup dikenal luas sebagai dokter terbaik di Indonesia gitu loh. Itu salah satu yang memutuskan saya juga kembali ke Indonesia gitu loh. Dan saya yakin bahwa Prof. Endang, Prof. Rasid dan tim dokter yang ada di Siloam itu mampu memberikan terbaik buat transplant gitu loh. Teliti ya, menurut saya teliti ya, dan ketat juga gitu, nggak sembarangan juga ya, cepet banget gitu berusaha cepat tapi tepat juga dalam memberikan layanan kepada pasien gitu. Saya cukup tertarik juga dengan proses alur ya pada saat saya melakukan transplant gitu loh. Dan pertanyaan saya lagi itu sempat bertanya juga ke Prof. Rasid gitu loh. Prof, untuk peralatan dibilang ya ini terbaik gitu loh, ada di Siloam Asri. Semakin yakin lah saya gitu loh ya, layak luar biasa dah, the best pokoknya Siloam Asri gitu loh. Bersyukur dan berhikmah gitu loh, itu yang saya rasakan. Bersyukur pertama bahwa saya menjalani proses gagal ginjal ini berjalan cukup baik, ditangani oleh tim dokter yang ada di Siloam Asri. Saya bersyukur gitu. Sampai dengan saat ini saya merasa fine, saya merasa ada perubahan dalam organ saya, dalam tubuh saya, dalam aktivitas saya gitu loh. Saya merasa fine gitu loh ya. Dan angka-angka yang muncul dari hasil lab juga progresnya bagus gitu loh. Itu yang jelas saya bersyukur. Saya jalani proses awal ya, mulai dari pemeriksaan, kemudian pengobatan, transplantnya, recovery-nya sampai hari ini ya, di proses 3 bulan setelah transplant ya, saya merasa bagus lah gitu loh. Itu saya bersyukur lah, berjalan dengan baik semua. Berhikmah itu gini, berhikmah itu ada perubahan pola dalam hidup saya. Saya selama ini mengabaikan semua ciptaan Tuhan gitu loh ya. Pada satu makan saya nggak bagus ya, cukup buruk lah gitu loh. Perilaku hidup saya juga nggak bagus ya, pola hidup saya nggak bagus, gaya hidup saya nggak bagus gitu loh. Nah berhikmah itu saya balik semua gitu loh. Ternyata organ tubuh yang diciptakan Tuhan itu harus dijaga gitu loh. Selama ini saya nggak jaga itu, saya nggak jaga dengan makan sembarangan, hidup sembarangan. Saya nggak pantang pada saat itu.
Tapi sekarang saya ada keinginan kuat buat ngejagain organ ini gitu loh. Ya. Jadi kalau kata istri saya, jadilah dokter buat diri sendiri gitu loh. Nah, jadi saya sekarang merubah pola hidup saya, perilaku saya, gitu loh, gaya hidup saya dengan baik. Nah, itulah berhikmah gitu loh. Kira-kira seperti itu. Itulah perubahan yang terjadi pasca transplant. Serba sayang lah kalau saya ingin melakukan sesuatu yang nggak bagus gitu, yang nggak sehat. Saya jadi berpikir, enggak deh gitu loh, saya sayang gitu loh. Pada saya ingin makan, enggak deh gitu loh. Jadi ya itu yang terjadi, saya berubah gitu loh ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi dogma ya, dogma buat saya gitu loh, yang dulu benar-benar saya mengabaikan dulu semua. Ya tadi seperti saya bilang, gagal ginjal itu kayak kiamat kecil buat sebagian orang gitu. Dia pasrahkan hidupnya gitu. Padahal ada metode lain, yaitu dengan transplant gitu. Dan alhamdulillah saya bisa jalan itu dengan baik. Pada saat saya akan dan mencoba transplant juga, bayangannya seram, bayangannya gitu ya. Tapi alhamdulillah pada saat saya jalan itu semua, wah luar biasa lah gitu loh. Tidak seperti yang dibayangkan. Mungkin ini karena kemajuan teknologi, kehebatan dokternya, ya, kemudian peralatannya, ya. Tapi jelas luar biasa lah gitu. Tidak seperti yang dibayangkan ya, gitu loh. Bahkan beberapa teman-teman yang melihat ini pada kaget pada saat jenguk. Mereka juga bayangannya macam-macam gitu loh, dipasang selang segala macam. Ya alhamdulillah buat saya sendiri prosesnya mudah, nggak seseram yang dibayangkan gitu loh. Ya ini menarik ini sebenarnya gitu loh. Kalau dengan keluarga itu ada ikatan emosional ya gitu loh, yang lebih, yang nggak bisa dinilai dengan apapun ya, nggak bisa dinilai dengan apapun. Jadi pendonor dari keluarga sepertinya buat saya itu yang terbaik, masih yang terbaik ya, dibandingkan orang lain. Karena sekali lagi ada ikatan emosional yang kuat ya, untuk saling menjaga, saling menguatkan antara pendonor dengan resipien. Saat ini saya pendonornya istri ya. Yang terjadi sama saya, dari sisi sayang aja jadi tambah sayang banget gitu sama istri gitu. Kemudian dari kehidupan saling menjaga, saling ngingetin gitu loh. Mah jangan makan ini, mah gitu loh. Ini yang saya alami gitu loh ya, gitu loh. Kepada teman-teman khususnya yang sudah divonis gagal ginjal, jangan putus asa gitu loh. Hubungi dokter ya. Jangan pasrah saja gitu loh, hubungi dokter dan coba lakukan metode transplant. Rumah sakit Syulam Asri Duren 3 sudah mampu melakukan itu. Indonesia sudah hebat persoalan transplant. Jadi jangan ragu, yuk kita perbaiki. Yang mudah-mudahan dengan transplant sekali lagi pola hidupnya jadi semakin membaik, ya kan, harapan hidupnya juga semakin panjang gitu. Itu pesan yang ingin saya sampaikan buat teman-teman yang ada di luar sana pasca transplant. Saya Eka Mawada, istri dari Pak Ali Murtado, yang mana tanggal 15 Oktober 2025 kemarin kami melaksanakan tindakan transplant ginjal, dan saya sebagai pendonor dari Pak Ali Murtado. Di saat saya mendampingi Bapak, saya setiap hari dan setiap ke dokter itu 1 hari 5 dokter yang berbeda saya selalu mendampingi. Dan setiap minum obat pagi, siang, malam, dan saya juga yang menyiapkan. Jadi saya tahu persis bagaimana proses Bapak dulu awal-awal terdiagnosa sakit ginjal. Wah, itu luar biasa ya, karena di setiap cek lab dan hasilnya nggak pernah bagus, setiap bulannya cek lab selalu menurun, itu pasti. Yang utama adalah harus menjaga hidup sehat.
Selama ini saya berupaya untuk hidup sehat, diet itu susah banget, dan saya yakin memang ya dengan cara saya menjadi pendonor, mau nggak mau saya harus hidup sehat. Pasti yang paling utama kekhawatiran dan ketakutan saya. Karena itu awam juga buat saya bagaimana hidup dengan ginjal satu. Setelah itu, yang saya masih punya anak, saya sudah berpikir jauh. Bagaimana di saat saya tidak berhasil di meja operasi, itu juga sama. Saya sudah pikirkan, ketakutan itu pasti luar biasa. Nggak ada satupun yang mensupport dan yang mendukung dari keluarga ya. Saat itu Prof. Rashid menggambarkan di komputer bahwa di luar negeri semua dengan penelitian Prof. Rashid. Nah itu saya terus terang keluar dari ruangan Prof. Rashid, saya begitu yakin, menambah keyakinan saya. Kalau buat Rumah Sakit Siloam sih luar biasa ya. Penguatan yang kita sebagai pasien didatengin gitu ya, dikuatkan, disupport. Gak ada rasa apa-apa gitu, seperti kayak melahirkan aja, berasa nyeri jahitan. Kalau emosional saya lebih mellow ya, jadi kalau lagi di rumah sering nonton Netflix, tiba-tiba saya nangis, sampai kalau yang sedih. Rasa syukur yang udah gak tergambar ya, rasa syukur yang luar biasa. Pesannya buat semua orang yang sedang berikhtiar berupaya, jangan pernah takut. Karena di sini juga di Siloam luar biasa. Untuk para istri atau suami yang masih ragu untuk menjadi pendonor, jangan pernah takut. Saya begitu yakin di saat ibu atau bapak sudah ikhlas, di saat keikhlasan itu Allah pasti menolong kita. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih banyak yang tak terbatas ya. Untuk tim dokter juga, Prof juga menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk suami saya dan juga untuk saya. Ya kalau buat saya lebih ke kembali hidup kembali ya gitu, karena banyak perubahan, dan pasca transplant ini luar biasa yang saya lihat ya dari hasil transplant. Dan yang paling utama sih hidup untuk kedua kali ya gitu. Jadi yang selalu disampaikan bahwa ini kesempatan kedua yang gak akan disia-siakan. Kalau buat saya ya arti transplant dalam rumah tangga saling menguatkan gitu. Dan itu yang kita rasain ya, semakin kuat, semakin cinta, semakin sayang sama istri gitu, sama keluarga. Kalau buat saya lagi ya, bahwa pasangan suami istri itu bukan hanya perkara bahagia ya, tapi bagaimana sebagai pasangan kita mampu merasakan rasa sakit untuk orang yang kita sayang. Buat saya pelajarannya adalah tentang pengorbanan dan keikhlasan. Itu yang saya dapat dari istri saya. Ini adalah bakti saya juga ke suami ya. Saat itu anak saya sempat menyampaikan, "Mah, nanti bagaimana kalau mama terjadi apa-apa?" gitu. Saya meyakini ini waktunya mama berbakti sama ayah, dan waktunya kamu juga anak-anak mama untuk bakti ke mama. Coba selalu doain mama dan kasih mama ridho ya. Saat itu keikhlasan anak-anak saya juga yang bisa menguatkan saya gitu. Di keluarga saya yang ada 5 orang gagal ginjal, cerita gagal ginjal itu ternyata cerita tentang kesabaran gitu. Ini penyakit harus sabar gitu. Temenin saya mah sampai akhir. Pesan saya juga ayah, jaga makan, jaga kesehatan, itu yang prioritas. Allah banyak sekali kasih kemudahan dari proses transplant ini, jadi jangan pernah disia-siakan. Dan itu harapannya pasti Bapak sehat panjang umur, dan insya Allah saya akan selalu mendampingi menua bersama insya Allah.
hanya di dunia tapi sesurga.